Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Darek Susanto Eskom Mkom selaku tutor di mata kuliah komputer dan media pembelajaran, dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Arabella Rindi Aulia dengan NIM 856577266. Saya mahasiswi Universitas Terbuka UPBJJ UT Jambi, semester 4 jurusan S1 PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sifat benda. Yang pertama, ada sifat benda berdasarkan wujudnya. 1. Benda padat. Sifat-sifat yang dimiliki benda padat adalah bentuk dan besarnya tetap, menempati ruangan, mempunyai massa atau berat, dapat disentuh dan dipegang, memiliki volume tetap. Contoh-contoh benda padat adalah kayu, keramik, tembok, batu, dan lain-lain. Yang kedua ada benda cair. Sifat-sifat benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Benda cair memiliki isi yang tetap. Contoh-contoh benda cair adalah susu, sirup, kecap, minyak oil, saus, dan lain-lain. Yang ketiga ada benda gas. Berikut adalah sifat-sifat benda gas, yaitu mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya, bentuknya tidak tetap. Contoh benda gas adalah udara dalam balon. Yang kedua ada perubahan sifat benda. Sebuah benda bisa mengalami proses perubahan sifat. Perubahan ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Faktor tersebut meliputi proses pembakaran, penguapan, pemanasan, hingga disebabkan oleh karat. Tidak hanya benda padat, benda-benda ini juga ditemukan pada benda gas maupun benda cair. Adapun macam-macam perubahan sifat benda. Yang pertama ada perubahan sementara. Perubahan sementara adalah perubahan yang terjadi pada benda, namun perubahan tersebut bisa kembali ke sifat utama benda. Perubahan ini banyak ditemukan pada air. Saat air mengalami proses pemanasan, maka akan berubah bentuk menjadi uap. Kemudian saat air dibekukan akan berubah menjadi bentuk batu es. Namun saat es batu mengalami pemanasan akan berubah kembali menjadi cair. Selain itu, perubahan sementara juga terjadi pada proses terjadinya hujan. Dalam proses tersebut, awan terbentuk dari air yang menguap. Hal ini karena adanya panas dari sinar matahari, kemudian uap-uap angin tersebut bergabung dan membentuk awan. Karena suhu udara yang dingin membuat uap angin berubah menjadi kristal-kristal es. Jika sudah penuh, kristal-kristal es tersebut akan jatuh dan berubah menjadi titik-titik hujan. Dalam proses perubahan sementara, benda hanya mengalami perubahan bentuk saja, sehingga bisa kembali ke bentuk awalnya. Dan yang kedua ada perubahan tetap. Perubahan tetap juga dikenal dengan istilah perubahan permanen. Menurut pengertiannya, perubahan tetap adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dan saat mengalami perubahan ini tidak dapat kembali seperti semula. Perubahan tetap biasanya sebuah benda tidak hanya mengalami perubahan bentuk saja, namun mengalami perubahan zat penyusunannya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, perubahan tetap ini dapat ditemukan saat menggunakan minyak goreng. Saat minyak goreng dipanaskan, maka akan berubah bentuk menjadi uap. Bila ada proses pendinginan uap, minyak tidak akan kembali lagi. Selain itu, perubahan juga ditemukan dalam proses pembuatan tempe. Proses pembuatan tempe dari kedelai. Dalam proses ini, kedelai mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri. Proses ini membuat tempe tidak bisa kembali lagi menjadi kedelai, meskipun mengalami proses pembekuan ataupun pemanasan. Nah, itu tadi macam-macam perubahan sifat benda. Ada perubahan sementara dan ada perubahan tetap. Adapun perubahan sifat benda lainnya, yaitu dengan cara dipanaskan mengalami perubahan wujud. Contohnya coklat meleleh menjadi cair, es krim. Dan ada pula contohnya yang dibakar, mengalami perubahan bentuk, ukuran, warna, rasa, dan bau. Contohnya kertas yang dibakar.
Yang ketiga, ketika diletakkan di udara terbuka mengalami perubahan wujud. Contohnya, es meleleh menjadi cair, kapur barus berubah menjadi gas. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.